Sore itu, Inem menceritakan kepada agensi pembantunya bahwa di rumah majikannya yang bernama Nyonya Uma terdapat satu boneka monyet milik anak dari Nyonya Uma ini jika malam dapat berubah menjadi monyet beneran alias bisa hidup. Inem pun menceritakan betapa horornya rumah dari Nyonya Uma tersebut. I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih barengan aku Caca. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah klik channel aku. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan berlimpah rizkinya. Juga untuk kalian yang baru datang di channel aku ucapin selamat datang. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kali ini, aku akan menceritakan alur film yang berjudul The Maid. Bukan The Maid ya guys. Ih, garing. Film ini produksi Netflix tahun 2020, jadi masih baru guys. Kalian udah nonton belum? Kalau belum, nonton bareng aku yuk. Keesokan harinya, setelah Inem berpamitan, Nyonya Uma memerintahkan Pak D, dia adalah supir pribadi di rumah tersebut, untuk mencarikan pembantu baru sebagai pengganti Inem. Keesokan harinya, Pak D membawa seorang pembantu baru yang sangat cantik. Dia adalah Joy. Sesampainya di rumah, Joy disambut oleh Bude. Bude pun menunjukkan ruangan demi ruangan di rumah tersebut. Bude juga mengatakan tentang apa saja peraturan yang ada di rumah tersebut. Dan yang paling penting adalah Bude mengatakan di rumah tersebut dilarang ikut campur urusan orang lain. Kemudian Bude mengatakan kepada Joy, tugas utama dia adalah untuk mengurus Lala, yaitu anak dari Nyonya Uma. Bude mengatakan bahwa Lala sedikit mengalami gangguan kejiwaan dan dia tidak boleh keluar rumah. Setelah Joy mengerti tugas dan peraturan di rumah itu, kemudian Bude mengatakan kepada Joy untuk mulai bekerja besok hari. Dan Bude juga mengatakan kepada Pak D untuk mengantarkan Joy ke sebuah rumah sebagai tempat tinggalnya. Pak D mengatakan bahwa Joy akan tinggal di rumah itu sendirian. Rumahnya sangat besar. Dan Pak D juga mengatakan Joy bisa menaruh baju-bajunya di lemari itu. Baju seragamnya pun sudah disiapkan di atas kasur. Malam harinya, ketika Joy sedang mencoba baju pelayannya, tiba-tiba melalui cermin dia melihat ada sebuah bayangan. Dengan rasa takut, Joy pun mencoba untuk mencari tahu bayangan tersebut. Satu demi satu anak tangga dia naikin. Dan tiba-tiba, apa itu guys? Joy pun segera turun dan kembali ke kamarnya. Di kasurnya dia melihat ada sebuah kertas. Dia jadi teringat dengan kakaknya yang menghilang setelah memutuskan untuk menjadi seorang pelayan. Joy juga teringat saat dulu dia menjadi seorang pelayan di tempat orang asing. Orang itu berusaha untuk menggoda Joy. Hingga akhirnya Joy pun terlelap tidur. Dalam tidurnya, Joy bermimpi didatangi sesosok hantu perempuan. Hari pertama bekerja, dengan ditemani oleh Bude, Joy menghadap kepada Nyonya Uma. Joy menceritakan sebelum dia bekerja di sini, dia bekerja kepada orang asing dan dia berhenti karena orang asing tersebut pulang ke negaranya. Hari itu Joy mulai bekerja. Dia mengurus Lala. Dia menganggap Lala seperti adiknya sendiri. Bahkan ketika Lala akan tidur siang,
Joy pun menyanyikan sebuah lagu untuk Lala. Saat Joy menyanyi, dia jadi teringat dahulu kala saat dia akan tidur, kakaknya sering menyanyikannya dia lagu. Setelah Lala tertidur, Joy pun hendak meninggalkan kamar Lala. Namun tiba-tiba Joy melihat sesosok hantu yang ada dalam mimpinya tersebut. Kemudian Joy pun pergi ke dapur. Di sana Joy mencoba membantu Ijah si tukang masak dan juga Bude. Sambil membantu, Joy mencoba menanyakan tentang pembantu sebelumnya. Namun Bude mengingatkan kepada Joy bahwa di rumah itu dilarang mencampuri urusan orang lain. Kemudian Bude pun memberikan sebungkus coklat kepada Joy dari Nyonya Uma. Di sana Joy juga mulai belajar untuk melayani keluarga itu, tentunya di bawah pengawasan Bude. Suatu sore, ketika Joy sedang memandikan Lala, tiba-tiba Lala melihat ke arah luar. Dan ketika Joy periksa, dia tidak melihat apapun. Namun ketika Joy berbalik badan, tiba-tiba dari kaca dia melihat, tangan siapa itu guys? Setelah memandikan Lala, Joy pun meminta Lala untuk segera tidur. Namun Lala meminta Joy untuk membacakan sebuah cerita. Joy pun menceritakan tentang kisah seorang kakak adik yang terpisah di sebuah desa. Dan ternyata Joy malah justru menceritakan kisah hidupnya sendiri. Malam itu di perpustakaan, Joy tanpa sengaja menemukan sebuah foto kakaknya menggunakan seragam pelayan di rumah itu. Dan tiba-tiba di kaca hantu itu muncul lagi. Jadi apakah itu hantu kakaknya? Yuk kita simak bareng-bareng. Dan Joy pun yang ketakutan, dia langsung lari keluar dari perpustakaan. Ternyata dia melihat Lala juga sedang ketakutan karena hantu itu ternyata juga ada di kamarnya Lala. Kemudian Joy dan Lala melaporkan hal ini kepada Nyonya Uma. Nyonya Uma pun tidak percaya. Kalian jangan mengada-ngada. Begitu katanya. Kemudian Joy pun menanyakan tentang pelayan cantik yang ada di foto itu. Nyonya Uma pun mulai menceritakan kisahnya. Dulu di rumah ini ada seorang pelayan sangat cantik. Dia bernama Ploy. Dia sangat baik. Bahkan aku sudah menganggapnya seperti adikku sendiri. Dia selalu ada bersamaku. Dia selalu mendengarkan curhatku, bahkan setiap kali suamiku tidak ada di rumah, dialah yang selalu bersamaku. Ini sudah malam, Joy. Tidurlah, besok kamu harus bekerja kembali. Keesokan harinya, Joy yang semakin penasaran mencoba untuk menanyakan kembali kepada semua orang di rumah itu satu persatu. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menjawab. Bahkan ketika Joy menanyakan ini kepada Pak D, justru Pak D malah kumat asmanya. Singkat cerita, pada suatu malam ketika Joy sedang menidurkan Lala, tiba-tiba hantu itu menunjukkan siapa dirinya. Ternyata hantu itu adalah Ploy, kakaknya. Di situ hantu Ploy mengajak Joy ke masa lalunya. Dia pun memperlihatkan pada saat dulu suami Nyonya Uma merayu dia dan menghamilinya. Kemudian dia juga memperlihatkan suami Nyonya Uma ini mengatakan kepada Nyonya Uma bahwa Ploy hamil. Dan mereka berencana untuk memanfaatkan anak dari Ploy. Karena kebetulan Nyonya Uma tidak bisa memiliki anak. Lalu hantu Ploy memperlihatkan ketika anaknya sudah lahir. Ketika dia hendak memandikan anaknya, tiba-tiba di kamar mandi Ploy terpleset dan kepala Ploy membentur bathtub. Dia pun langsung bersimbah darah. Nyonya Uma yang mengetahui hal itu, bukannya dia menolong Ploy, malah justru dia menutup pintu kamar mandi. Dan dia justru menyuruh pelayan lainnya untuk membungkus Ploy menggunakan plastik. Mereka pun segera menguburkan Ploy.
Sebenarnya pada saat itu mereka melihat bahwa Ploy masih bernafas. Namun Pak D, Bude, dan juga Ijah tidak berani melakukan apapun karena mereka takut dengan suami Nyonya Uma. Tiba-tiba Joy pun tersadar dia masih berada di kamar Lala. Joy yang sangat sedih mengetahui ini semua. Sambil menangis, dia menyanyikan lagu masa kecil mereka. Hantu Ploy pun datang dan ikut bernyanyi. Kemudian dia mengatakan kepada Joy, "Kamu jangan sedih, semua sudah terjadi. Aku titip anakku." Joy pun sambil menangis, dia mengangguk. Namun dalam hatinya, "Aku akan membunuh kalian semua." Hingga beberapa hari kemudian, Nyonya Uma akan berulang tahun. Bude pun memerintahkan Joy dan juga Ijah untuk berbelanja ke pasar ular. Ternyata diam-diam Joy membeli racun. Hingga pada malam itu pun tiba. Nyonya Uma berdandan sangat cantik. Para tamu undangan pun sudah berdatangan. Ketika pesta sudah dimulai, Joy mendatangi Pak D yang sedang berada di mobil. Tanpa banyak bicara, Joy langsung membekap kepala Pak D menggunakan plastik. Pak D pun tewas. Orang-orang masih belum menyadari bahwa pembunuhan sudah dimulai. Bude yang diperintahkan oleh Nyonya Uma untuk mencari Pak D, dia pun mendatangi Pak D ke mobilnya. Namun sayang, di sana justru Bude dibunuh oleh Joy tepat di samping Pak D. Dia disuntik menggunakan bisa ular kobra. Bude pun tewas. Kemudian Joy pergi ke dapur. Di sana sudah ada Ijah yang diikat tangan dan kakinya. Dia pun menyiksa Ijah dengan sangat sadis. Sambil berjoget-joget, Joy pun menyayat leher Ijah hingga tewas. Joy pun segera membersihkan dirinya dari lumuran darah. Kemudian Joy kembali lagi menuju pesta dan dia mengeluarkan anggur terbaik yang sudah dipesan oleh suami Nyonya Uma. Tentu saja dalam minuman itu sudah dicampuri dengan racun ular kobra. Setelah mempersilahkan para tamu untuk menikmati pesta, Nyonya Uma pun pergi menuju kamarnya. Joy yang melihat itu, dia langsung mengikuti Nyonya Uma. Namun sebelum dia masuk ke kamar Nyonya Uma, Joy mendatangi kamar Lala. Dia memasangkan headset, kemudian menaruh boneka di samping Lala, agar Lala tidak mendengar kejadian apa yang terjadi di rumah itu. Joy pun kembali ke ruang pesta. Tamu undangan yang sudah terkena racun ular kobra dibantainya satu demi satu hingga habis. Setelah itu, Joy menuju kamar Nyonya Uma. Nyonya Uma yang menyadari kehadirannya langsung mengatakan, "Aku tahu kau adalah adiknya Ploy, dan kau kesini untuk membunuhku. Lakukanlah jika kau bisa." Setelah Nyonya Uma terdampak racun yang sudah diminumnya, Joy pun mulai mendekat. Namun tiba-tiba Nyonya Uma menyerang Joy. Joy hampir saja kalah. Untunglah dia dengan cepat menikam leher Nyonya Uma. Nyonya Uma pun tewas. Setelah membunuh Nyonya Uma, Joy pun mendatangi suaminya yang juga sudah terdampak
racun ular kobra tersebut. Di saat suami Nyonya Uma sudah sekarat, hantu Ploy pun datang. Dia menggiring suami dari Nyonya Uma ini untuk keluar rumah. Dia pun berjalan melewati tamu-tamu undangan yang sudah dibantai habis oleh Joy. Ketika sudah di luar rumah, Joy pun langsung menikam suami Nyonya Uma ini hingga tewas. Film pun usai. Joy pun membawa keponakannya keluar dari rumah itu. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film The Maid. Buat kalian yang suka dengan video-video aku, jangan lupa untuk subscribe dan juga like ya. Aku Caca pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, coy, ta. Berarti lawan. Jauh no kami